Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Syafran Rizal dengan NIM 2406012212031. Saya mengambil mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata kelas C yang diampu oleh Bu Etna Fianita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu implementasi ekspresi reguler untuk pemrosesan teks dalam bentuk program validasi email. Di sini saya memilih bahasa pemrograman Mojo untuk proyek kali ini. Jadi untuk menjalankan programnya, pertama saya perlu untuk mengakses environment WSL saya atau Windows Subsystem Linux. Ketika sudah terkoneksi dengan WSL, kemudian saya akan menuju ke directory di mana file saya berada. Ketika sudah berada di directory, saya akan membuka file ini dalam Visual Studio Code. Di sini saya juga sudah menginstal extension Mojo agar coding saya dapat tersupport dengan baik pada VS Code ini. Ini adalah algoritma yang telah saya tuliskan menggunakan bahasa pemrograman Mojo, di mana bahasa ini sangat mirip dengan bahasa Python, karena ini adalah bahasa yang dikembangkan dan diturunkan dari bahasa Python itu sendiri. Baik, di sini untuk penjelasan programnya, pertama-tama saya membuat struktur untuk memvalidasi email yang terdiri dari variabel isValid yang berupa boolean, yang mengembalikan true atau false, dan juga message yang mengembalikan string berupa valid atau invalid. Nah, kemudian saya membuat struktur sebuah email validator untuk mengecek apakah email ini valid atau tidak. Dalam struktur tersebut terdapat beberapa fungsi seperti function init ini untuk menginisialisasi syarat-syarat email yang ditentukan oleh ketentuan global, di mana syaratnya maksimal email ini hanya dapat memiliki 64 panjang lokal, lalu 255 teks panjang domain, dan minimal memiliki 3 karakter. Lalu kemudian di sini saya cek apakah valid atau tidak, di mana C ini adalah sebuah variabel yang akan mengecek karakter. Di sini akan mengecek dalam bentuk ASCII. Lalu kemudian di sini ada function validate email yang akan mengecek email tersebut valid atau tidak dengan mencocokkan dengan syarat-syarat tadi yang telah saya buat. Nah, di sini akan terdapat beberapa syarat yang mengembalikan bahwa email tersebut valid atau tidak. Seperti ini, apabila panjang dari email kosong, maka email tidak valid. Mengembalikan false dengan pesan email tidak boleh kosong. Lalu di sini apabila panjang email kurang dari minimal panjang, maka akan mengembalikan invalid juga, di mana email terlalu pendek. Di sini terdapat syarat lain di mana apabila C atau karakter yang memiliki apabila sama dengan ASCII add, maka akan ada kondisi lain di mana apabila domain dimulai dengan titik setelah add, maka akan mengembalikan invalid. Kemudian di dalam kondisi lain, apabila dia memiliki dua titik berturut-turut setelah add, maka dinyatakan invalid juga. Dan apabila dia mengandung karakter lain selain titik, maka dia akan dinyatakan karakter invalid. Nah, lalu di sini syarat-syarat lain seperti apabila dia tidak memiliki add, maka dia tergolong invalid karena tidak memiliki simbol add untuk domainnya. Lalu apabila panjang lokal atau nama email sebelum add sama dengan 0, maka dia invalid karena email sebelum add tidak boleh kosong. Lalu apabila domain panjang domain sama dengan 0, maka dia invalid karena domain tidak boleh kosong. Dan syarat-syarat selanjutnya seperti panjang lokal, apabila dia melebihi maksimal panjang, maka dia invalid karena domain terlalu panjang, email sebelum add terlalu panjang. Lalu apabila domain melebihi panjang domain maksimal, maka dia false atau invalid karena domain terlalu panjang. Lalu apabila tidak memiliki titik, dia juga invalid karena domain memiliki minimal satu titik. Lalu apabila panjang email lalu diakhiri dengan titik, domain tidak boleh diakhiri dengan titik. Lalu sebagai contoh lain, di sini adalah function test email. Di sini adalah function yang untuk mengecek apakah email tersebut valid atau tidak dengan menggunakan atau memanggil fungsi yang telah dibuat tadi, yaitu validate email. Nah, di sini terdapat function run test. Di sini terdapat berbagai email test yang akan saya gunakan untuk uji coba program saya. Untuk menjalankan programnya, saya hanya perlu untuk menjalankan command mojo diikuti dengan nama file. Di sini nama filenya main.mojo, sehingga saya perlu mengetikkan command mojo main. Nah, di sini program sudah berhasil dijalankan dan program sudah berhasil mengecek untuk email yang valid dan email yang tidak valid. Seperti di sini contohnya,
Untuk email saya sendiri, yaitu bintangsyafril@gmail.com, tergolong email yang valid karena memenuhi syarat-syarat yang sudah tertulis. Dan di sini saya menyantumkan email yang akan dicek sebagai invalid. Nah, di sini untuk invalid titik email @ nah, ini invalid karena dia tidak memiliki domain atau domainnya kosong. Dan untuk @invalid.com tidak ada email sebelum @ sehingga ini dianggap invalid.